Dengan kata-kata e-katalog. Lanjut. Itu optimasi. Tugas dan fungsi mungkin itu lanjut. Itu sesuai dengan yang ada di pergub kita. Ini adalah identifikasi isu strategis adalah A. Kurangnya jumlah SDM fungsional pengelola pengadaan barang jasa. B. Belum tercapainya target e-purchasing pemerintah daerah melalui e-katalog. C. Kematangan UKBPJ belum mencapai level 4 strategis. D. Kurangnya sarana prasarana pelayanan pada Biro BPJ. Lanjut. Ini adalah analisis pakai Astrid ya. Jadi dari A, B, C, D, kemudian itu kriterianya adalah aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat dilaksanakan. Kami mengambil isu strategisnya adalah yang poin B, karena nilainya paling tinggi, itu kita ambil, yaitu dengan nilai 10. Dengan isu strategis terpilih adalah belum tercapainya target e-purchasing pemerintah daerah melalui e-katalog. Lanjut. Ini adalah analisis strategi dengan SWOT. Ada faktor internal, itu ada strength, kemudian opportunities, kemudian faktor eksternalnya adalah aspiration dan result. Barangkali ini mungkin nggak usah dibaca sampai habis, karena intinya adalah dari strategi ini kami mengambil perpaduan antara strategi strength dan result. Lanjut. Ini adalah rumusan tadi yang dipilih dengan memperhatikan faktor-faktor strategis yang telah dipetakan dalam matrik analisis SWOT, maka strategi yang dipilih adalah strategi SR, yaitu strategi yang berorientasi pada pemanfaatan kekuatan, strength, untuk mencapai hasil, result. Yaitu 1. Menyusun roadmap peningkatan penggunaan e-katalog lokal. 2. Menyusun dan mengusulkan konsep instruksi gubernur tentang pengadaan barang jasa melalui e-katalog lokal. 3. Menginventarisasi kebutuhan barang jasa tiap SPD dan mengusulkan penambahan etalase sesuai kebutuhan. 4. Mengusulkan fitur pembayaran pada e-katalog. 5. Mengusulkan implementasi e-payment serta KKP atau KIRIS. Kemudian yang 6 yaitu MONET atau monitoring dan evaluasi e-katalog lokal. Lanjut. Ini adalah alur pikir manajemen perubahan. Jadi penyebab itu tidak semua produk yang dibutuhkan ada pada e-katalog. Kemudian 2, administrasi pembayaran agak ribet dan masih konvensional karena Pemprov Kalteng belum mengimplementasikan e-payment dalam pembayaran transaksi e-katalog. Kondisi saat ini yaitu adalah pengadaan barang jasa Pemprov Kalteng dengan e-purchasing masih rendah. Itu berdasarkan penilaian indeks tata kelola pemerintah bahwa e-purchasing tahun 2022 masih nilainya adalah 0. Kemudian 2, pembayaran transaksi e-katalog lokal Provinsi Kalimantan Tengah masih konvensional, itu ditandai dengan belum ada penetapan pembayaran secara e-payment. Kemudian akibatnya adalah tadi sudah diutarakan juga penilaian ETKP pada indikator e-purchasing rendah, kemudian proses PBJ tidak lebih cepat atau lambat. Kemudian kondisi yang diinginkan adalah kebutuhan di lingkup Pemprov Kalteng dapat terpenuhi dan penyedia setempat yang menjual produknya melalui e-katalog lokal sehingga proses pengadaannya menjadi lebih mudah dan cepat atau dapat diukur dari 1, jumlah penyedia yang memasarkan produk pada e-katalog lokal meningkat dari sebelumnya. 2, sebagian besar kebutuhan barang jasa SPD dapat diadakan melalui e-katalog lokal. 3, transaksi e-purchasing e-katalog meningkat sesuai target pemerintah. 4, proses transaksi e-katalog dilakukan secara elektronik hingga pembayarannya menggunakan e-payment. Sedangkan manfaat yang akan dicapai yaitu 1, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam PBJ sehingga mengurangi potensi tindak korupsi. 2, mempercepat penyerapan anggaran sehingga mempercepat pula pembangunan daerah serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dari alur pikir ini maka dapat
diambil solusi inovatif, yaitu satu, menyusun roadmap peningkatan penggunaan e-katalog lokal. Dua, menyusun dan mengusulkan konsep instruksi gubernur tentang PBJ melalui e-katalog lokal. Tiga, menginventarisasi kebutuhan barang jasa tiap SOPD dan mengusulkan penambahan etalasi sesuai kebutuhan. Poin 4, mengusulkan fitur pembayaran pada e-katalog. Kemudian 5, mengusulkan implementasi e-payment seperti KKP atau KRIS. 6, monet e-katalog lokal. Lanjut. Ini tujuan proyek perubahan untuk jangka pendeknya, yaitu terbentuknya tim efektif. Kemudian 2, tersusunnya roadmap peningkatan penggunaan e-katalog lokal. 3, adanya data kebutuhan barang jasa tiap SOPD yang diusulkan dalam e-katalog. 4, tersusunnya konsep instruksi gubernur tentang PBJ melalui e-katalog lokal. 5, adanya usulan fitur pembayaran pada e-katalog lokal. 6, adanya usulan implementasi payment KKP atau KRIS pada pembayaran transaksi e-katalog lokal. Sedangkan capaian jangka menengah itu kurang lebih 6 bulan, yaitu 1, terlaksananya sosialisasi instruksi gubernur tentang PBJ melalui e-katalog lokal. 2, sebagian besar produk barang jasa yang dibutuhkan tiap SOPD sudah tercantum dalam e-katalog. 3, terlaksananya monet e-katalog secara berkala. Kemudian jangka panjang yang akan kita capai yaitu 1, semua kebutuhan barang jasa SOPD dapat diadakan melalui e-katalog lokal Provinsi Kalimantan Tengah. 2, terwujudnya proses pengadaan barang jasa yang lebih mudah dan cepat dengan telah diterapkannya e-payment dalam pembayaran transaksi melalui e-katalog lokal. Lanjut. Ini output dan outcome-nya. Outputnya adalah ini sama aja dengan jangka pendek maupun panjang tadi ya. Mungkin lewat aja nih. Ini pemetaan stakeholder proyek perubahan. Ini adalah untuk yang laten itu Kepala Biro Hukum, LKPP, kemudian BKAD, kemudian yang promoter itu ada 6, yaitu Bapak Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, Biro PBJ, Kepala bagian yang ada di Biro PBJ. Kemudian apa titiknya adalah SOPD, penyedia barang jasa, kemudian defendernya adalah PA, KPA, PPK pada SOPD, kemudian pejabat pengadaan 3, penyedia barang jasa yang belum terdaftar dalam e-katalog. Lanjut. Nah ini terakhir paparan dari kami. Mohon saran masukan dari Bapak Mentor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat mendukung dan tentunya ini segera akan kita aplikasikan terhadap proyek-proyek perubahan yang sudah disiapkan. Tetapi yang lebih penting dari itu juga bagaimana kita ini dikaitkan dengan yang saya lihat tadi kita masih belum tergambar jalur tentang bahwa kita ini salah satu penyangga IKN. Di sana ada proyek strategi nasional. Nah, ini menjadi pada prinsipnya saya sangat mendukung teman-teman sekalian. Ini luar biasa dan kalau saya ya katakanlah memang excellent semua ini.